Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami kelompok 4 dari kelas C BP 3 mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan pidana akan menampilkan sidang pada hari ini. Saya Ferdi Indira sebagai panitera pengganti. Saya Ahmad Nikal Saputra sebagai hakim ketua. Saya Indah Fredi sebagai hakim anggota 1. Saya Karya Kurnia Saputra sebagai hakim anggota 2. Saya Muhammad Rizky Budi Putra sebagai jaksa penuntut umum 1. Saya Dinda Setia Aden sebagai jaksa penuntut 2. Saya Pandia Putri Sumatera sebagai jaksa penuntut umum 3. Saya Muhammad Al-Faris sebagai Romawan. Saya Dimas Budi Putra sebagai penasihat hukum 1. Saya Adi Kumara sebagai penasihat hukum 2. Saya Sani Pradana Putra sebagai terdakwa. Saya Nirma Lain Salam sebagai saksi korban. Saya Amelia Yogan Mawendu sebagai saksi. Saya Fadlan sebagai saksi ahli. Saya Muhammad Fadil Palabola, saya sebagai ketua pidana. Perlu kami sampaikan karena terbatasnya waktu sidang, maka dalam sidang pembukaan, pembacaan dakwaan, dan pembacaan nota keberatan akan digabung dalam satu sidang. Juga dalam beberapa bagian akan kami sampaikan dengan kata-kata dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Serta untuk pergantian sidang selanjutnya akan kami tandai dengan tundukan kepala. Sekian dan selamat menyaksikan. Pada para penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang perkara tindak pidana dengan nomor register nomor 159-PP-2025-PN Palu dalam perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Sandi Pramana Putra akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan duduk. Mohon perhatiannya, berdasarkan pasal 218 dan 219 KUHP, kami sampaikan kepada seluruh peserta sidang untuk tetap tertib dan tenang selama sidang berlangsung. Mohon menonaktifkan alat komunikasinya dan bagi yang membawa senjata tajam silakan dititipkan kepada petugas sidang. Kami juga mempersilahkan bagi yang ingin mengambil gambar untuk mengambil gambar terlebih dahulu, namun kami harap untuk tidak menggunakan cahaya lampunya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register 159-PP-2025-PN Palu perkara atas nama terdakwa Sandi Pramana Putra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum berdasarkan pasal 154 ayat 1 KUHP, silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas ke persidangan. Baik, Indah. Petugas hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas masuk ke persidangan. Terdakwa memasuki ruangan. Baik petugas, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, selamat pagi, saudara terdakwa. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Nama lengkap. Sandi Pramana Putra. Tempat tanggal lahir.
Palu 12 Juli 1992. Jenis kelamin warga negara Indonesia, benar? Benar yang mulia. Alamat saudara? Baik, agama saudara? Kristen. Pekerjaan saudara? Berangkat. Baik, saudara terdakwa, saudara ditahan oleh Kejaksaan Negeri Palu sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan 28 Juni 2025, benar? Perkara saudara telah dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Palu ke Pengadilan Negeri Palu untuk diadili menurut acara pemeriksaan biasa. Saudara mengerti? Berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar di sebelah kanan saudara ini adalah penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat surat, surat kuasa serta berita acara sumpah, dan kepada penuntut umum silakan maju ke depan untuk memeriksa kelengkapannya. Baik, silakan mulai tempat. Baik, saudara terdakwa, kami sampaikan bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Jadi kami harap kepada saudara terdakwa agar menyimak dengan baik yang akan dibacakan karena ini menyangkut kepentingan saudara. Saudara mengerti? Yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah telah siap dengan surat dakwaannya? Sudah siap ini. Salinannya sudah dibagikan kepada saudara terdakwa. Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Sudah berikan kepada penasihat. Baik, penuntut umum berdasarkan pasal 155 ayat 2 huruf A KUHP, silakan bacakan dakwaannya. Kejaksaan Negeri Palu demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor perkara PIN B strip 110/2025 identitas terdakwa nama Sandi Pramana Putra, tempat kelahiran Palu 9 Juli 1952, umur 2 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal adalah nomor 1, agama Kristen, pekerjaan federal terang. Riwayat penangkapan dan penahanan ditahan oleh penyidik pada tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan 20 Juni 2025. Ditahan oleh penuntut umum pada tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan 28 Juni 2025. Dakwaan ke-1, bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2025 pukul 02.00 atau setidak-tidaknya pada malam hari di tahun 2025 tepat di Jalan Tingkat 1, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan maksud membunuh 3 orang untuk membela diri dengan cara melawan hukum, dengan maksud untuk self defense atau membela diri dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa pada malam hari tanggal 11 Juni 2025 pada pukul 02.00 tahun 2025 terdakwa menembak mati dari jarak dekat menggunakan senjata api jenis revolver kaliber 38. Korban mengalami luka tembak di dada kanan dan lengan kiri, dan korban meninggal seketika akibat shock dan pendarahan internal. 2. Bahwa pada malam hari tanggal 11 Juni 2025 pukul 03.45 tahun 2025 setelah mendapati para saksi mencoba kelahiran, terdakwa kembali melepaskan tembakan dan mengenai leher dan dada atas Alex, sehingga Alex meninggal beberapa menit kemudian.
bahwa perbuatan penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, bahwa perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUHP, 328 KUHP, dan 333 ayat 1 dan 2 KUHP. Palu, 10 Juli 2025, penuntut umum Muhammad Rizky Budi Putri, Dwi Zaskia AM, Kantor Hukum Sumang. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Terhadap dakwaan tersebut berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, saudara berhak mengajukan keberatan. Apakah saudara mengajukan keberatan? Serahkan kepada penuntut saya. Baik, saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan keberatan? Iya, yang mulia. Apakah telah siap dengan keberatannya? Sudah, yang mulia. Baik, silakan bacakan. Baik, yang mulia. Nota keberatan Sandi Pramana dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan mengakibatkan kematian kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, eksepsi pemilihan atas surat dakwaan penuntut umum. Kami selaku penasihat hukum terdakwa Sandi Pramana berdasarkan ketentuan Kasus tanggal 14 Juli 2025
penuntut umum bagaimana? Apakah memiliki tanggapan atas nota keberatan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Ada yang mulia. Kami akan menanggapinya secara lisan. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Bahwa penasihat hukum menjelaskan bahwa surat dakwaan dengan cermat dan tidak lengkap. Dalam hal ini, penuntut umum sudah mengajukan dakwaan sesuai dengan pasal 103 ayat 2 huruf B yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan atau fokus dan tembus delikti. Maka kami memohon agar majelis hakim menolak apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Karena kami serta kepada dakwaan kami saja. Baik, bagaimana penasihat hukum? Apakah memiliki tanggapan atas tanggapan lisan yang diajukan oleh penuntut umum? Namun kepada nota keberatan kami, baik, dikarenakan penuntut umum tetap pada surat dakwaannya dan penasihat hukum tetap pada nota keberatannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Saudari Panitra, apakah ada agenda sidang? Baik, kalau begitu, sidang akan kita lanjutkan 7 hari ke depan pada tanggal 21 Juli 2025 dengan agenda sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim para penuntut umum agar tetap menghadirkan terdakwa dalam persidangan selanjutnya. Saudara terdakwa, kami ingatkan bahwa saudara masih dalam status tahanan. Untuk itu, sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan dulu. Sidang lanjutan perkara pidana pengadilan negeri Palu dengan nomor register perkara 159-3-2025-PN Palu atas nama terdakwa Sandi Pramana Putra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, sesuai berita acara persidangan, maka agenda sidang pada hari ini tanggal 21 Juli 2025 adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, kepada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum serta para pengunjung sidang harap mendengarkan dengan seksama. Putusan selah nomor 159/2025 Pengadilan Negeri Palu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan memeriksa biasa dalam menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Dalam perkara tentang terdakwa Sandi Pramana Putra, yang selanjutnya dianggap telah membacakan penahanan. Terdakwa ditahan oleh pemilik Polres Palu yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan seluruh surat-surat berkaitan dengan perkara ini. Telah mendengar surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara B110-2025 Pengadilan Negeri Palu yang disampaikan oleh penuntut umum di luar persidangan menyatakan 14 Juli 2025 telah mendengar eksepsi dari terdakwa diwakili oleh penasihat hukum yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 14 Juli 2025 menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum berdasarkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 2
dakwaan dengan alasan yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Nimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan awal terdapat persoalan yang cukup mengenai adanya tindak pidana dari pihak terdakwa, namun majelis hakim juga mencatat bahwa ada potensi tindak pidana yang dilakukan oleh korban sendiri. Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah cermat, jelas dan lengkap dalam mengesahkan surat dakwaannya sehingga tidak terdapat kekurangan atau hal lain yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan dan tidak berdasarkan dengan pasal 134 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa sebagaimana menurut pertimbangan di atas, maka nota keberatan penasihat hukum terdakwa harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa berdasarkan nota keberatan penasihat hukum terdakwa terkait legalitas dakwaan haruslah diputuskan secara formil sesuai dengan hukum acara pidana. Majelis hakim mempertimbangkan usulan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa usulan penasihat hukum terdakwa harus ditolak dan selanjutnya majelis hakim menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini dapat mengadili. 1. Menyatakan bahwa nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum sah dan dapat diterima sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara ini. Selanjutnya memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 159/3/2025 Pengadilan Negeri Palu terhadap terdakwa Sandi Pramana Putra dengan menghadirkan alat bukti. Selanjutnya menyatakan terdakwa tetap berada dalam status penahanan hingga putusan selanjutnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Jumat 18 Juli 2025 oleh kami Ahmad Ekal Saputra SHMH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Indah Raini SHMH dan Kadek Otnil Saputra SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan penuntut umum pada hari ini Senin tanggal 21 Juli 2025 oleh majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh Karen Indira SH sebagai panitera dengan dihadir oleh penuntut umum, terdakwa serta penasihat hukum. Baik, saudara terdakwa, apakah mengerti dengan putusan yang telah dibacakan? Ya. Terhadap putusan tersebut, berdasarkan pasal 156 ayat 4 KUHP, saudara berhak mengajukan perlawanan. Apakah saudara akan mengajukan perlawanan? Terserah kepada putusan itu. Baik, saudara penasihat hukum, bagaimana tanggapannya? Kami menurut itu namun kami mengajukan perlawanan pada terdakwa dan penasihat hukum. Memang saudara diberikan hak untuk mengajukan perlawanan, akan tetapi pemeriksaan ini akan tetap dilaksanakan. Dapat dimengerti? Mengerti. Baik, oleh karena majelis hakim telah membacakan putusan, maka berdasarkan pasal 183 KUHP, agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum sudah siap dengan alat atau barang buktinya? Mohon maaf ya, alat bukti yang banyak kita belum bisa. Oleh karena itu kami mengusulkan waktu 14 hari untuk mempersiapkannya. Keberatan yang mulia, mohon maaf yang mulia. Kami selaku penasihat hukum terdakwa merasa keberatan dengan permohonan dari penuntut umum. Menurut kami, waktu 14 hari itu terlalu lama yang mulia. Kami hanya menginginkan agar persidangan ini tetap mengandung aturan yang kuat, sederhana dan berengan yang mulia. Tidak cukup. Sebentar yang mulia. Cukup. Untuk jaksa penuntut umum, kami dengarkan terlebih dahulu tanggapan dari penasihat hukum, baru saudara mengerti. Baik, silakan dilanjutkan. Dan kalau kami memberikan kebenaran untuk memberikan usulan, kami mengusulkan agar penuntut umum diberikan waktu 3 hari, mengingat pada terdakwa yang saat ini masih dalam proses tahanan yang mulia. Majelis Hakim yang Baik, silakan. terima kasih majelis hakim yang mulia. Menanggapi keberatan saudara penasihat hukum, maka kami penuntut umum menganggap bahwa keberatan tersebut adalah keberatan yang tidak berdasar. Mohon izin yang mulia.
Waktu saudara JKP ini mengatakan tidak terdaftar. Itu bagaimana? Sudah cukup. Untuk saudara penasihat hukum, mohon didengarkan terlebih dahulu penuntut umum. Jangan langsung menjawab seperti itu. Silakan. Kami sudah mengerti maksud saudara. Jadi keberatan penasihat hukum kami terima dengan pertimbangan waktu 14 hari terlalu lama. Penuntut umum, siapkan alat buktinya minggu depan. Hadirkan saja yang bisa dihadirkan terlebih dahulu. Kemudian apabila sampai minggu depan penuntut umum menganggap masih butuh waktu untuk menghadirkan alat dan barang buktinya, maka kami akan memberikan waktu lagi. Bagaimana penuntut umum? Bisa ya? Penasihat hukum bisa ya? Saudari Panitra, apakah ada agenda sidang 7 hari ke depan? Baik, kalau begitu sidang akan kita lanjutkan 7 hari ke depan pada tanggal 28 Juni 2025 dengan agenda sidang pembuktian oleh penuntut umum. Pada penuntut umum agar tetap menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Selanjutnya, saudara terdakwa kami ingatkan bahwa saudara masih dalam status tahanan ya. Untuk itu sidang ditunda. Menteri saya tinggalkan sedangkan ada nomor Baik, silakan duduk. Pada hari ini sidang lanjutan perkara pidana pengadilan negeri Palu dengan nomor register perkara 159-B/2025 pengadilan negeri Palu atas nama terdakwa Sandi Pramana Putra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, sesuai berita acara persidangan, maka agenda sidang pada hari ini tanggal 28 Juni 2025 adalah pembuktian dari penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah telah siap dengan alat yang barang buktinya? Alat bukti dan barang bukti apa saja yang akan saudara lakukan? Kami akan menyampaikan seorang ahli fotografi forensik, saksi korban, saksi fakta tanggal, dan barang bukti yang telah kami daftarkan kepada penyelidik. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 1 huruf B KUHP, silakan hadirkan saksi korban terlebih dahulu. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukumnya. Mohon saudara penasihat hukum dibantu. Baik, untuk penuntut umum, silakan hadirkan saksi korban. Petugas, silakan hadirkan saksi korban. Saksi korban memasuki ruangan. Baik, silakan duduk. Terima kasih petugas. Baik, saudari saksi, selamat pagi. Apakah saudari siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum memberikan keterangan, majelis akan memeriksa identitas saudari. Mohon menjawab dengan suara yang jelas. Ya, yang mulia. Nama lengkap, Senin malam, tempat tanggal lahir, 21 Januari 1999. jenis kelamin, Perempuan. kewarganegaraan Indonesia, benar? Benar, yang mulia. Alamat saudari, Jalan Bentaura. agama saudari, Kristen. pekerjaan. Yang ada. Baik, saudari, apakah saudari mengenal saudara terdakwa? Tidak, yang mulia. Baik, saudari saksi, sebelum memberikan keterangan pada persidangan ini, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudari saksi harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Apakah saudari saksi bersedia diambil sumpahnya berdasarkan agama yang dianut? Bersedia, yang mulia. Baik, untuk rohaniawan, silakan mengambil tempat.
saudari saksi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menyertai saya. Semoga Tuhan menyertai saya. Baik saudari saksi, silakan dulu untuk Tuan Yawan. Terima kasih. Saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap agar saudari dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila saudari terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, saudari saksi, apa hubungan saudari saksi dengan terdakwa? Saya bukan mengenal terdakwa yang mulia. Saudari saksi, pada saat memasuki rumah terdakwa pada malam hari itu, saudari masih kami bertiga yang mulia. Tentu saja saya Alin dan Muni yang mulia. Baik, saudari saksi, Anda Alin memasuki rumah terdakwa pada malam itu. Tolong jelaskan kenapa Anda melakukannya. Kami masuk bukan untuk mencuri yang mulia. Kami masuk karena Cindy, sahabat saya sejak kecil, sudah hilang berbulan-bulan. Polisi bilang tidak ada bukti mencurikan, hanya dugaan. Tapi saya tidak percaya di sini berbisnis, tidak pernah melakukan itu. Lalu apa yang membuat Anda mencurigai rumah terdakwa? Saya mencari sini hampir setiap kali. Saya menanyakan keluarga, mengecek rekaman CCTV lingkungan, dan mengikuti petunjuk kecil apapun. Sampai saya menemukan satu hal. Lokasi terakhir ponsel sini sebelum mati menunjukkan area sekitar rumah terdakwa. Saat saya datangi, saya melihat ada barang perempuan. Sepatu kecil, sekitar rambut, di tong sampah dekat pagar rumahnya. Itu barang yang mirip dengan milik Cindy. Selain itu, tidak ada rumah kayu biara itu yang mencurigakan. Terdakwa juga tinggal sendirian. Silakan untuk pihak penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Saudari saksi, silakan jelaskan bagaimana peristiwa saat saudari memasuki rumah terdakwa. Saya yang pertama masuk melalui jendela samping rumah terdakwa. Saya masuk lebih dulu karena saya paling kecil dan paling mudah melewati celah jendela. Lalu saya membuka jalan untuk Alex dan Moni. Kami bergerak perlahan tanpa suara karena kami tidak tahu kondisi di dalam rumah. Saat saya memasuki ruang tamu, rumah ini sangat sunyi, tidak ada kehidupan sama sekali. Tapi saya mengikuti keyakinan saya bahwa tidak ada di dalam rumah ini. Baik, saudari saksi, kita berbagai permohonan. Bagaimana mau bisa berhubungan? Saya memanggil mereka setelah memastikan ruangan aman. Muni masuk paling belakang untuk menjaga pintu. Saat kami mencoba membuka kunci menuju lorong basement, terdakwa muncul dari luar belakang. Muni mencoba menghadang-hadang saya dan Alex bisa mundur, tapi terdakwa menembak Muni saat ternyata. Muni jatuh tepat di depan saya. Saya bahkan terpisah merasakan darahnya mengenai tangan saya. Lalu, bagaimana dengan Alex? Setelah kami menemukan Cindy, kami mencoba kabur. Alex membantu membuka pintu belakang dengan alat kunci. Saat pintu hampir terbuka, terdakwa menembak dari arah koridor. Alex mendorong saya dan Cindy di dalam. Dia terkena 2 tembakan, satu di bahu, satu lagi tepat di lehernya. Baik, saudari, silakan jelaskan hal yang dimaksud. Cindy sudah sangat lemah ketika kami menemukannya. Saya memaparnya menuju pagar. Kami hampir sampai, tapi terdakwa mengejar kami keluar rumah. Ketika kami berlari melewati halaman, dia menembakkan satu peluru yang menembus tubuh Cindy. Cindy meninggal di tempat saya. Baik, saudari, setelah tersenyum dengan saudari, apakah saudari berhasil keluar dari rumah terdakwa? Ya, saya berhasil. Namun setelah saya berlari beberapa puluh meter,
Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang diajukan? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, Anda yang pertama masuk rumah. Nah, Benar, Pak. Tidak, saya masuk untuk mencari sahabat saya yang hilang berbulan-bulan. Saya tidak menyentuh barang apapun, saya tidak mengambil apapun. Saya masuk untuk menyelamatkan nyawa. Mereka sebenarnya membantu saya. Ada yang tidak saya. Kami berkenan mulia. Penasihat hukum terdakwa menanyakan hal-hal yang menyinggung mengenai fakta kasus dan bersifat provokatif. Berusaha menyesatkan saksi dengan pertanyaan yang mengandung tujuan tanpa dasar. Keberatan diterima. Baik, saudari saksi, apakah masih ada yang ingin saksi apa? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah ada barang bukti yang ingin ditampilkan? Mohon izin yang mulia. Izin menampilkan barang bukti nomor 001 berupa senjata api, resmis yang berisi CCTV di lingkungan terdakwa, serta logam yang digunakan mengintersi dalam proses rumah dan juga resmis terdakwa. Baik, silakan kepada saudara penuntut umum, silakan maju ke depan untuk menunjukkan barang bukti. Izin menampilkan pertanyaan yang mulia. Baik, silakan. Saudari saksi, apakah benar ini senjata api dan benda yang digunakan terdakwa pada malam itu? Benar, Pak. Itu senjata api dan benda yang dipakai terdakwa pada malam itu. Baik, saudara saksi, ini adalah flashlight seperti rekaman CCTV dalam lingkungan rumah terdakwa. Apakah ada yang menontonnya? Tidak, saya tidak ingin mengenalnya. Baik, ini selanjutnya, apakah ini dan saya mengenai sebuah flash? Ya, lagi itu sama. Yang saya lihat orang di sini kami belum melakukan. Jadi, apakah untuk ini tidak terbukti Pak dan dari pada teman terdakwa? Ya, foto-foto ini tulis dalam kondisi yang saya lihat. Baik, terima kasih keterangan Anda. Rektor, ini dicatat sebagai bagian dari proses perkara. Kami cukup dulu. Baik, kepada penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak ada. Untuk saudari saksi, terima kasih atas keberanian Anda memberikan kesaksian. Saya tahu ini sangat sulit. Semua yang Anda sampaikan akan menjadi bagian resmi catatan persidangan. Saudari, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Terima kasih. Baik, untuk saudara penuntut umum, silahkan hadirkan saksi kedua. Baik, mulia. Petugas hadirkan saksi kedua. Saksi memasuki ruangan. Saudara saksi silakan duduk. Terima kasih petugas. Baik, selamat pagi saudari saksi. Apakah saudari saksi dalam keadaan sehat serta siap diperiksa sebagai saksi pada persidangan hari ini? Baik, sebelumnya berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, majelis akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Silakan menunjukkan kartu identitas saudari kepada majelis.
tanggal lahir, Tahun 1947. jenis kelamin, warga negara Indonesia, benar? Alamat saudari, baik, agama saudari, pekerjaan. Baik, saudari saksi sebelum memberikan keterangan berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudari akan disumpah terlebih dahulu sesuai agama yang saudari anut. Hakim anggota, luas, silakan. Baik, saudari saksi, silakan berdiri. Kawan-kawan mohon dibantu. Baik, tolong ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam persidangan ini sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Saudara saksi silakan duduk kembali. Baik, saudari saksi, saudari telah bersumpah. Majelis berharap saudari memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika saudari memberikan keterangan palsu, saudari dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan pasal 242 KUHP. Baik, saudari saksi. Apakah saudari mengenal terdakwa? Ya, yang mulia. Saya mengenal terdakwa namanya sebagai tetangga yang tinggal sendiri dan dari rumah. Baik, saudari saksi. Pada beberapa hari sebelum kejadian, apakah saudari mendengar suara-suara aneh dari rumah terdakwa? Ya, yang mulia. Saya beberapa kali mendengar suara-suara seperti sedang melompat dan menangis. Suaranya sama seperti suara-suara perempuan. Baik, silakan untuk saudara penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, pada malam kejadian, apakah saudari melihat sesuatu yang mencurigakan dari arah rumah? Iya, Pak. Saya melihat di depan rumah terdakwa terbuka dan ada cahaya seperti cahaya lampu senter dari dalam rumah. Hal ini tidak biasa sebab siapanya rumah terdakwa sangat gelap dan sunyi. Untuk saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada ini. Baik, persilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tapi, apakah saudari pernah melihat secara langsung terdakwa melakukan kekerasan terhadap siapapun? Tidak pernah, Pak. Saya tidak pernah melihat terdakwa melakukan hal tersebut. Apakah pernah tempat saudara tinggal tidak ada suara-suara tembakan atau tindakan? Benar, Bu. Biasanya sangat rawan akan kejahatan, di mana banyaknya rumah kosong, yang mana itu mengakibatkan banyaknya suara-suara tidak jelas mendengar. Jadi suara-suara yang sudah didengar itu bisa saja berasal dari rumah terdakwa, bukan? Benar. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui apakah terdakwa pernah membuat suara keras dalam rumah? Saya tidak pernah melihat secara langsung, namun saya cuma merasa bahwa ada seseorang yang sempat mengunjungi rumah tersebut, yang mana saya mendengar suara mobil yang berhenti di depan rumah terdakwa. Cukup Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan hakim? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada ya? Silakan. Apakah saudari pernah melihat aktivitas sosial atau tamu yang datang ke rumah terdakwa? Tidak pernah, yang mulia. Rumah beliau selalu tertutup. Pada kala kejadian, apakah saudari mendengar suara seperti tembakan? Benar, yang mulia. Saya mendengar suara yang keras seperti tembakan, di mana selanjutnya ada suara angin yang memotong. Saudari saksi, apakah masih ada yang ingin saudari tambahkan? Tidak ada, yang mulia. Baik, keterangan saudari sudah dicatat. Terima kasih. Saudari dipersilakan kembali ke tempat. Baik, kepada penuntut umum silakan hadirkan ahlinya. Baik, Yang Mulia. Kemudian silakan hadirkan ahli Dr. Hamdan. Saksi ahli memasuki ruangan.
Baik, Saudara Ali silakan duduk di kursi pemeriksaan. Tugas, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Selamat pagi Saudara Ali, apakah dalam keadaan sehat dan siap pada sidang hari ini? Siap, Mulia. Saudara Ali, saudara sudah berapa kali dihadirkan dalam persidangan sebagai ahli? Sudah beberapa kali. Berapa kali, baik. Kalau begitu, Saudara Ali silakan maju ke depan untuk menunjukkan CV, surat tugas dan sertifikat kehadiran saudara. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, sebutkan nama dari Saudara Ali. Dr. Panjang Mulia. Tempat tanggal lahir, Kembali tanggal 20 kali jenis kelamin, laki-laki yang mulia. kewarganegaraan Indonesia, benar? Dia yang mulia. Alamat saudara, Dalam tempatnya dia. agama saudara, Islam yang mulia. pekerjaan. Dokter spesialis. Saudara ahli, berdasarkan pasal 160 ayat 4 KUHP, sebelum memberikan pendapat, saudara ahli wajib diambil sumpah terlebih dahulu. Apakah saudara ahli ingin disumpah atau berjanji? Berjanji yang mulia. Baik, untuk rohaniawan silakan mengambil tempat. Baik, saudara ahli. Tangan saudara dan kaki saudara. Demi Allah, Saya berjanji sebagai ahli dalam persidangan ini saya berjanji ahli dalam persidangan ini akan mengemukakan pendapat akan mengumpulkan pendapat tentang soal-soal yang ditanyakan kepada saya tentang soal-soal yang ditanyakan kepada saya dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dan sebenar-benarnya, dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang Semoga Allah menolong saya. semoga Allah menolong saya. Baik, saudara ahli, silakan duduk kembali pada rohaniawan. Terima kasih dan silakan kembali ke depan. Baik, saudara ahli, mohon jelaskan riwayat pendidikan saudara. Baik yang mulia, saya memulai pendidikan saya di Islam Medical University sampai selesai S3 yang mulia. Saudara itu silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Baik, Saudara Ali, apakah Anda mendapatkan hukum dari saksi korban yang sudah terjadi? Baik, saya akan memaparkan pendidikan saya. Jadi setelah kami dari tim forensik melakukan pemeriksaan terhadap beberapa korban yang disebutkan tadi oleh saksi korban, kami menemukan beberapa hal dan saya akan simpulkan pada hari ini. Yang pertama, yaitu foto Moni yang terkena tembak mengalami dua luka tembak. Satu di dada kanan peluru menembus paru-paru, satu di lengan kiri peluru mengenai otot, menyebabkan penurunan berat. Luka tembak sesuai darah dekat lengan. Diperkirakan tembakan dari senjata api revolver kaliber 38 berdasarkan kondisi luka dan jam peluru. Korban tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Luka ini mengakibatkan kematian seketika akibat shock dan pendarahan internal. Dan setelah itu, foto tubuh Alen yang terkena tembak mengalami dua luka tembak. Satu di leher, peluru mengenai dada utama menyebabkan pendarahan hebat. Satu di dada bagian atas, peluru menembus paru-paru sebelah kiri. Luka tembak ini juga diperkirakan dari revolver kaliber 38 jarak dekat. Luka di leher menyebabkan gagal napas dan kebatan. Korban meninggal dalam beberapa menit setelah tembakan. Yang ketiga itu foto tubuh Alen yang terkena tembak mengalami satu luka tembak di tubuh, peluru menembus jaringan lunak dan paru-paru sebelah kanan. Jarak tembakan dekat. Korban tidak sempat menghindar. Luka ini menyebabkan pendarahan internal. Korban meninggal sebelum mendapatkan pertolongan medis. Baik, terima kasih Saudara Ali. Silakan kemudian. Kepada penasihat hukum
hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak itu. Baik saudara ahli, kami ucapkan terima kasih telah memberikan pendapatnya dalam persidangan ini. Keterangan Anda akan dicatat sebagai bagian dari bukti resmi sidang. Selanjutnya saudara dapat meninggalkan ruang persidangan. Namun saudara sebelumnya silakan mengambil dokumen saudara di panitia. Terima kasih. Baik. Untuk penasihat hukum, apakah saudara siap dengan alat buktinya? Mohon maaf, alat bukti kami belum siap. Kami mohon waktu di hari belum siap. Baik, 7 hari ya. Penuntut umum 7 hari ke depan bisa ya. Saudari Panindra, apakah ada agenda sidang 7 hari ke depan? Baik, kalau begitu sidang akan kita lanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda sidang pembuktian oleh penasihat hukum kepada penuntut umum agar tetap menghadirkan terdakwa dalam persidangan selanjutnya. Untuk saudara terdakwa, kami ingatkan saudara masih dalam status tahanan. Untuk itu sidang ditunda. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan hari ini mohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan hari ini mohon berdiri. Baik, silakan duduk. Pada hari ini sidang lanjutan perkara pidana pengadilan negeri Palu dengan nomor register perkara 159/B/2005 dari pengadilan negeri Palu atas nama terdakwa Sandi Prawan Putra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Dan siap yang mulia. Baik, sesuai berita acara persidangan, maka agenda sidang pada hari ini tanggal 4 Agustus 2025 adalah pembuktian dari penasihat hukum. Saudara penasihat hukum, apakah telah siap dengan alat dan barang buktinya? Sudah siap yang mulia. Alat bukti dan barang bukti apa saja yang akan saudara ajukan? Yang mulia, kami akan melakukan pembuktian hanya berdasarkan bukti. Baik, silakan kepada penasihat hukum, silakan maju depan untuk menunjukkan barang buktinya. Baik, silakan kembali ke tempat. Oh, baik, yang mulia, bukti ini milik dari malah korban yang dibawanya saat tanggal kejadian dengan bukti ini dia malah korban dapat membuka beberapa pintu data dan melakukan pembukaan dosa atau memanfaatkan. Artinya, kualitasnya bahwa mereka memanfaatkan melalui dengan tidak keras. Kemudian selanjutnya, yang mulia, lebih panjang. Ini digunakan di malam untuk terdakwa yang terjadi dalam aksi di malam. Maka ini menunjukkan bahwa pelayan kekerasan dari maksud fakta oleh jenis malam harus dilihat dalam konteks pertahanan ini dan konsentrasi, bukan sebagai aksi penyerapan atau penyerangan korban. Yang mulia, ini adalah kontrol terdakwa besar. Akibat dari malam atau saksi korban dan teman-temannya yang telah masuk rumah sakit.
Apakah disebutkan terdakwa berarti dia tidak mampu melakukan keterangan korban? Yang mulia, itu terdakwa mampu menggunakan perjalanan, tapi dia tidak mampu bergerak bebas. Apa berarti itu? Baik, keterangan dari penasihat hukum terdakwa beserta alat bukti yang diserahkan telah dicatat dan diterima. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup ya. Baik, karena penasihat hukum terdakwa telah memberikan pembuktiannya, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan. Untuk saudari Panitra, apakah ada agenda sidang 7 hari ke depan? Baik, untuk itu sidang kita lanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda sidang keterangan terdakwa. Para penuntut umum agar tetap menghadirkan terdakwa dalam persidangan selanjutnya. Saudara terdakwa, kami ingatkan, saudara masih dalam status tahanan. Untuk itu sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan hadir di ruang hakim memasuki ruang persidangan hadir di ruang berdiri. Baik, silakan duduk. Pada hari ini sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu dengan nomor register perkara 159/2025 dari Pengadilan Negeri Palu atas nama terdakwa Sandi Pramana Putra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk persidangan pada hari ini? Dan siap, ya mulia. Baik, sesuai berita acara persidangan, maka agenda sidang pada hari ini tanggal 11 Agustus 2025 adalah keterangan terdakwa. Saudara terdakwa siap memberikan keterangan? Siap, ya mulia. Silakan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik. Saudara terdakwa, jelaskan apa yang terjadi malam tersebut. Dan mulia, saya sedang berada di rumah, mendengar ada suara orang masuk. Dia orang kita, ada yang mengatakan kendaraan dan kita lain. Dan tidak tahu siapa mereka awalnya. Saudara terdakwa, apa yang Anda lakukan ketika mereka masuk? Saya mencoba mengenai mereka, tapi mereka tetap bergerak dalam rumah saya. Saya baru menanya, jadi saya mengambil data saya untuk menyendiri. Saudara terdakwa, apakah ada menghina dan sebenarnya sini? Tidak, saya tidak pernah mengenai sendiri. Tapi dia ditemukan di benteng rumah Anda. Terlibat, lemah, hampir mati. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Mereka bertiga, Jumala, Alex, dan pria yang paling jauh masuk rumah saya. Mereka mengancam saya, mereka mengancam saya, lalu mereka pergi. Itu tidak menjawab pertanyaan saya. Kenapa sih dia ada di rumah Anda? Baik, saudara terdakwa, kami ganti pertanyaannya. Saudara, kenapa Anda menembak Moni, Ali, dan Cindy? Saya menembak karena saya merasa rumah saya diserang. Saya sedang mengenali suara mereka. Mereka bergerak di dalam rumah saya. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sebagai orang buta, saya hanya merasakan ada orang asing yang bergerak di sekitar saya. Saya takut. Saya benar-benar takut mereka akan membuat saya. Jadi menurut terdakwa memang seorang Pada saat itu, ya, saya tidak punya kesempatan lain. Saya tidak bisa berlari, saya tidak bisa melihat dengan luas. Saya mendengar suara mereka berkata kepada saya. Saya pikir, kalau saya tidak berbilang, saya bisa mati. dari kami. Baik, pada penasihat hukum silakan bertanya. Terdakwa, apa yang sebenarnya Anda mempengaruhi Ya, karena saya tidak bisa melihat, saya harus mendengarkan
suara dan detik. Respon saya adalah FPS itu melindungi diri, bukan menyerang. Saya tidak ada niat untuk menembak mereka. Saya pikir mereka ini membunuh saya dengan tertawa. Saya tahu siapa yang saya tembak. Saya hanya menjadi Mulia. Untuk saudara terdakwa, terima kasih atas keterangannya. Dengan keterangan terdakwa telah diterangkan tersebut, maka sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan. Pembacaan tuntutan oleh penuntut umum dilakukan 7 hari ke depan. Bagaimana penuntut umum? Apakah bisa? Bisa. Baik, untuk saudari Fadila, apakah ada agenda sidang 7 hari ke depan? Baik, kalau begitu sidang akan kita lanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh penuntut umum kepada penuntut umum agar tetap menghadirkan terdakwa dalam persidangan selanjutnya. Saudara terdakwa, kami ingatkan saudara masih dalam status tahanan. Untuk itu sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Kami memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan dulu. Pada hari ini sidang lanjutan perkara pidana pengadilan negeri Palu dengan nomor register perkara 1/9/B/2025 dari PN Palu atas nama terdakwa Sandi Purna Putra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum acara pada sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini tanggal 19 dalam pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum kepada jaksa penuntut umum, apakah tuntutannya sudah siap? Tuntutannya sudah siap. Untuk saudara terdakwa agar terdakwa mengambil tempat duduk kembali ke depan persidangan untuk dibacakan. Surat tuntutan nomor register perkara 1/9/B/2025 dari Pengadilan Negeri Palu. Berdasarkan pemeriksaan perkara yang telah dilakukan terhadap terdakwa Sandi Purna Putra, kami memberikan surat tuntutan dengan bukti yang sebagai berikut. Identitas terdakwa Sandi Purna Putra, tempatan namanya Palu, tanggal 7/9/2022. Selama laki-laki dalam dan satu pekerjaan secara tempat warga negara Indonesia. Penahanan terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Juni 2025 di rumah tahanan Kota Palu. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan menjaga agar terdakwa tidak melarikan diri atau melakukan perbuatan. Dakwaan terdakwa didakwa atas kebenaran tindak pidana sebagai berikut. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 33 KUHP tentang perampasan kepentingan seseorang secara melawan, pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban. Pasal kita pada pukul 1 yang dapat memberikan keterangan dalam persidangan berikut. Pertama, bermalah memberikan kesaksian bahwa terdakwa melakukan penindakan di ruang bawah tanah serta menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban. Dua, ada amira memberikan kesaksian sebagai tetangga dari terdakwa Sandi Purna Putra bahwa telah mendengar suara tembakan anak kali di rumah terdakwa.
Keterangan terdakwa mengakui sebagian perbuatannya, yaitu penyadapan tetapi membantah melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap saudara bahwa perbuatan dilakukan untuk melindungi orang lain dan dilihat dari orang luar. Adapun surat yang diajukan dalam persidangan adalah seorang yang dimaksud dalam pasal 182 ayat 1 Kuhap, yaitu isu bagian hukum berkaitan forensik dan lingkungan legal rumah sakit daerah dan pengumuman dari P25 dari 2005 pada tanggal 20 Juli 2005 oleh Ketua dengan hasil analisa sebagai berikut. Petunjuk berdasarkan keterangan dari saksi ahli visual dan keterangan bahwa diajukan dengan persidangan terlanjut terhadap pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang analisis fakta berdasarkan konsekuensi yang dilakukan persidangan dan menghilangkan nyawa korban akibat tindakan terdakwa memenuhi unsur pasal 300 KUHP. Kedua, terdakwa terbukti melakukan penyegapan sesuai pasal 300 KUHP. Ketiga, kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur pasal 300 KUHP. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan antara lain yang pertama, tentang mesin yang digunakan untuk membunuh korban. Yang kedua, tentang video dan sebagai pembahasan. Ketiga, hasil polisi melakukan yang menunjukkan tentang kekerasan dan yang keempat, barang-barang korban yang ditemukan di luar bangunan. Yang kemudian, berdasarkan alat bukti yang diajukan yang pertama, ada keterangan saksi-saksi. Yang kedua, bukti fisik berupa barang yang masuk fisik. Yang ketiga, bukti berupa rekaman video. Dan yang terakhir, keterangan terdakwa. Dalam persidangan yang baru terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan supaya majelis mengajukan terdakwa yang bekerja dan mengajukan syarat atas nama terdakwa Sandi Brahmana Purna agar diputuskan. Pertama, pidana penjara yang dilakukan untuk pidana penjara selama 20 tahun kepada terdakwa Sandi Brahmana Purna. Restitusi membayar restitusi materi yang tersedia sebesar 50 juta rupiah kepada korban. Dan yang terakhir, kompensasi membayar kompensasi kepada korban yang masih hidup sebesar 80 juta rupiah. Demikianlah tuntutan pidana ini kami berbeda dengan masyarakat dalam persidangan ini. Semoga Tuhan mengasih memberikan kepada yang membuat korban kami ini Muhammad Rasulullah SAW. Ini sosial ayat Islam dan hak pada Rasulullah SAW. Demikian tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Maka saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut. Silakan kepada pihak hukum saya. Bagaimana penasihat hukum terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami memberikan waktu pembelaan pertama. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia untuk sidang hari ini ditunda ke depannya selama 1 hari? Baik, kalau begitu sidang akan kita lanjutkan 1 hari ke depan dengan agenda sidang pembelaan dari terdakwa pada penuntut agar tetap menghadirkan terdakwa dalam persidangan selanjutnya. Saudara terdakwa, kami ingatkan saudara masih dalam status tahanan. Untuk itu sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan hari ini selama 20 Baik, silakan duduk. Pada hari ini, sidang lanjutan perkara pidana pengadilan negeri Palu dengan nomor register perkara 159/3/2025 dari pengadilan negeri Palu atas nama terdakwa Sandi Brahmana Putra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara pada sidang minggu lalu,
Maka agenda sidang hari ini tanggal 25 Agustus 2025 adalah pembacaan pembelaan oleh penasihat hukum. Pada penasihat hukum, apakah pembelaannya sudah siap? Silakan dibacakan. Terima kasih Mulia. Nota pembelaan nomor registrasi perkara terhubung dengan garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Palu untuk dasar nama nama lengkap Sandi Pramana Putra, Kabupaten Palu, umur tenaga lain 72 tahun dan 75 tahun 2022, jenis kelamin benar, kebangsaan Indonesia, kebangsaan di dalam negara, agama Kristen, pekerjaan kesejahteraan. Dengan ini, kami di penasihat hukum menyampaikan permohonan sebagai berikut. Majelis Hakim yang mulia, saudara-saudara penuntut umum yang kami hormati dan hadirin sekalian, puji syukur kita dipanjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sifat dan takdir dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga perjalanan hari ini berjalan dengan baik dan lancar, tepat waktu sesuai dengan dan agenda persidangan yang telah kita tetapkan bersama. Selanjutnya selawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pertolongan dan suri teladan bagi kita semua. Kami sebagai tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih yang besar kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan penuh kesabaran, keterpunan serta menjunjungnya pada manusia. Bahwa terlepas dari adanya perbedaan posisi dan pandangan antara jaksa penuntut umum dan kami penasihat hukum yang berdakwa, namun kita semua selalu bersama-sama dan mencari dan berusaha menemukan kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan demi tercapainya kebenaran material tidak sebagai fakta penjelasan yang perlu terdakwa. Namun menurut kita hukum terhadap diri kita yang diberikan dan kami juga sebagai penasihat hukum terdakwa kami memohonkan untuk dapat dipertimbangkan baik-baiknya, baik secara juridis, filosofis dan berdasarkan hati nurani baik untuk terkait kebenaran kandang tentang dakwaan dari dakwaan bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan, pasal 328 KUHP tentang penculikan dan pasal 333 tentang perampasan harta orang. Tuntutan bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan akan menuntut terdakwa menyatakan terdakwa kami pada tuntutan jaksa meyakinkan pertama melakukan tindak pidana menentrak sebagaimana dengan dan menegakkan pidana dalam pasal 322 bahwa tentang menentrak sesuai dengan ketentuan umum. Menyatakan terdakwa Sandi Pramana Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penculikan sebagaimana diatur dalam pidana pasal 328 KUHP tentang penculikan atau kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang sesuai dakwaan kedua untuk ini. Penjatuhan pidana terdakwa Sandi Pramana Putra dengan pidana penjara selama 12 tahun. Tapi dalam penjara tidak terbukti dihukumkan selama dalam penjara satu buah senjata api, satu buah bukti berunsur, menetapkan upaya terdakwa dibebani membayar perhatian tentang sebesar 100.000 rupiah. Kemudian fakta-fakta yang telah dibuktikan Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa selama persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun bukti lainnya yang telah diajukan persidangan oleh jaksa. Adapun perlawanan itu adalah sebagai satu keterangan saksi bahwa seorang saksi yang notabene adalah saksi dan juga termasuk korban terdakwa yang dikenal keterangannya bahwa semua menyatakan bahwa saudara terdakwa Sandi Pramana Putra secara kooperatif dalam kasus ini, baik pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penyidikan hingga pada saat persidangan, bahwa ada pun tanggapan terdakwa selama pemeriksaan saksi adalah bahwa Sandi Pramana Putra sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh korban, yang mana pada saat itu korban lain yang melakukan perampokan sehingga membuat terdakwa lalu melakukan pembunuhan diri.
mulia bahwa Sandi Putra Putra sama sekali tidak memiliki niat untuk mencabuli atau memperkosa korban. Kalau pada saat korban dalam keadaan dia sadarkan diri. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa dari fakta-fakta yang telah persidangan berdasarkan keterangan saksi korban dan alat bukti lainnya yang diperoleh jaksa penuntut umum, maka kami dari tim penasihat hukum terdakwa akan menangani secara luas pasal 35 KUHP tentang penganiayaan berat sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Karena menurut kami tim kuasa terdakwa terdapat kekeliruan dalam penetapan pasal dan sanksi pidana dalam terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang tidak tepat dengan fakta. Penganiayaan berat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Bahwa saudara kan terdakwa Rana Putra dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti dan yang lainnya yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka dari kami di penasihat hukum terdakwa akan menganalisa lagi menggunakan pasal 35 ayat 2 KUHP. Sebagaimana itu oleh jaksa tidak memiliki unsur niat dan tidak sengaja yang dapat merugikan korban, yang mana memiliki jurisprudensi penganiayaan adalah tindakan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau penderitaan, sehingga kami sebagai penasihat hukum terdakwa menolak tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum. Sanksi pidana bagi terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat, yaitu pidana penjara selama 10 tahun. Sebagaimana dalam tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2025. Menyerang penghormatan kesusilaan, dia akan dengan pidana penjara selama 9 tahun. Kemudian majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa berdasarkan pelayanan dan setelah mengungkapkan jasa, kami tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mendapatkan keputusan berbagai berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana netral sebagaimana yang dia dakwakan dalam dakwaan alternatif pasal 351 ayat 2 KUHP tentang kekerasan berat. Yang kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pembinaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Yang ketiga, membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pembinaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Keempat, menyatakan bahwa terdakwa Andi Rana Putra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan di dalam dakwaan alternatif 3 pasal dari pasal 1. Yang kelima, membebaskan terdakwa dari 10 tahun penjara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Yang enam, membebaskan terdakwa dari 9 tahun penjara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Mengembalikan dan memberikan yang delapan, pembagian biaya perkara ini pada dasar. Apabila yang administratif berpendapat lain, mohon adil kami. Demikianlah mendapat dari periode ini kami sampaikan atas perhatiannya kami tim penasihat hukum terdakwa menindakkan yang terakhir. Lalu berikut 2005 kepada kami bapak hukum terdakwa. Terima kasih Putra Sleman Adi Kumala. Terima kasih. Apakah bisa saya jawab eksepsinya? Saudara silakan untuk melihat eksepsi dari penasihat hukum. Terima kasih. Selanjutnya atas pembelaan yang dibacakan oleh penuntut umum, apakah saudara penuntut umum akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum? Baik, terima kasih.
kami majelis hakim memberikan waktu selama 1 minggu atau 7 hari untuk mempersiapkan replik dan bukti. Bagaimana penuntut umum dan penasihat hukum? Apakah bisa? Baik, kalau begitu sidang akan kita lanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan replik bukti kepada penuntut umum agar tetap menghadirkan terdakwa dalam persidangan selanjutnya. Saudara terdakwa, kami ingatkan saudara masih dalam status tahanan. Untuk itu sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadiri Imam Maluki. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadiri dimohon berdiri. Baik, silakan duduk. Pada hari ini sidang lanjutan perkara pidana pengadilan negeri Palu dengan nomor register perkara 159/2005 dari pengadilan negeri Palu atas nama terdakwa Santi Pramana Putra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang pada minggu lalu, maka agenda sidang hari ini tanggal 1 September 2025 adalah pembacaan replik dan bukti kepada jaksa penuntut umum. Apakah repliknya sudah siap? Silakan dibacakan repliknya. Replik jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa perkara nomor 159/P/B/2025 Pengadilan Negeri Palu. Jaksa penuntut umum dalam perkara pidana atas nama Santi Pramana Putra, umur 75 tahun, alamat Jalan Duta 1, Palu, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, pekerjaan, jabatan,
Baik yang mulia, duplik. Nomor ini bagi satu perkara 159 garis miring pidana etik garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Palu. Penasihat hukum terdakwa dalam perkara pidana atas nama Sandi Pramana Putra, umur atau tanggal lahir 72 tahun 11 Juli 1952, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dalam berdasar agama Kristen, pekerjaan kedokteran. Majelis hakim yang mulia, bahwa setelah mempelajari kesamaan etik dapat umum terhadap fakta pembenaran pidana terdakwa, ini menyampaikan bukti sebagai bentuk kalaupun tulis ini menegaskan bahwa RSJPU tidak mempertimbangkan fakta persidangan tersebut, mengabaikan keadaan objektif terdakwa serta tidak menjawab mutasi keberatan yang disampaikan dalam pledoi. Dengan demikian, seluruh argumentasi dalam RSJPU patut ditolak karena tidak berdasar baik secara hukum maupun asas persidangan. Kemudian tanggapan terhadap RSJPU. 1. Mengenai dalil bahwa terdakwa memiliki niat kesengajaan, bahwa JPU dalam repliknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan terbukti, namun argumentasi tersebut tidak didukung alat bukti yang menunjukkan adanya niat untuk melukai korban. 1. Tidak ditemukan bukti adanya perencanaan. 2. Tidak ada bukti bahwa terdakwa membawa alat dengan tujuan melukai. 3. Tindakan yang terjadi merupakan kontak dalam kondisi panik dan tertekan sebagaimana terlihat dalam persidangan. 2. Mengenai bantahan JPU terkait pembelaan diri, bahwa JPU menyatakan pembelaan diri tidak terpenuhi karena situasi yang tidak lagi memungkinkan ancaman, mengandung ancaman. Pernyataan ini tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan karena 1. Terdakwa berada dalam kondisi takut, terpojok dan merasa diserang. 2. Persepsi ancaman bersifat subjektif immanent danger. 3. Hukum tidak menuntut penilaian ancaman harus bersifat objektif mutlak, melainkan berdasarkan keadaan saat kejadian. Karena itu, alasan pembelaan perempuan tetap terpenuhi dan tidak dapat dipercayai. 4. Mengenai dalil JPU bahwa terdakwa sudah memiliki asas hukum 3 bahwa meskipun dapat memiliki unsur formal, namun secara materi dakwaan JPU terbukti 1. Tidak menggambarkan peristiwa secara lengkap. 2. Menyampaikan apa yang ditanyakan. 3. Menghasilkan konstruksi dakwaan yang bertafsir sehingga keberatan terdakwa terkait ketidakpuasan dapat disaksikan. 4. Mengenai pernyataan JPU bahwa perjalanan suatu Tuhan tidak digunakan, bahwa dalil ini tidak menyambut substansi pledoi pembahasan muncul karena 1. Dakwaan JPU tidak konsisten dalam meraihkan unsur pembelaan. Yang kedua, penuntut umum memberikan interpretasi luas membuka kemungkinan perbedaan paham sehingga tidak jelas dakwaan tersebut menjadi perhatian hakim. 5. Mengenai dalil JPU bahwa terdakwa tidak menyerang dalam masalah persidangan, bahwa bagian ini justru membuktikan ketidakkonsistenan dakwaan dan argumentasi JPU. Jika pasal tersebut tidak digunakan, maka JPU tidak perlu memberikan bantahan. Replik JPU ini tidak memberikan alasan hukum yang jelas terkait relevansi pembahasan ini. 3. Analisis fakta hukum, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti, yang pertama, tidak terbukti adanya kejahatan. Yang kedua, tidak terbukti adanya pelanggaran sebagaimana unsur pasal dalam unsur KUHP. Yang ketiga, tidak terbukti bahwa terdakwa melakukan pengakuan korban secara melawan. 4. Tidak terbukti adanya bukti sebagaimana didakwakan JPU. Fakta persidangan jauh lebih mendukung adanya pembelaan diri, reaksi panik, serta tidak adanya perencanaan terhadap perbuatan tersebut. Kemudian permohonan dengan memperhati dan seluruh saya di atas penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk 1. Menerima dan mempertimbangkan bukti ini sebagai bagian integral dari pembelaan terdakwa. 2. Menolak pemberian JPU karena tidak berdasarkan hukum. 3. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. 4. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan atau tidak. Yang kelima, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Terakhir, penuntut unik yang diterima memiliki tanggung jawab profesional dalam membela hak hukum terdakwa.
lagi yang tidak berbeda. Kalau saya turun juga, waktu dia tidak berani, ada cuma kata karena jaksa penuntut umum telah membacakan replik begitu pula dengan penasihat hukum yang telah membacakan repliknya, maka sidangan ini dinyatakan cukup ditunda 1 minggu ke depan atau 7 hari untuk memberikan waktu kepada kami majelis hakim untuk menyusun putusan yang akan dibacakan dengan agenda pembacaan putusan akhir. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil, maka dengan demikian sidang ini dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan persidangan Baik, silakan duduk. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu dengan nomor register perkara 159-B/2025 dari Pengadilan Negeri Palu atas nama terdakwa Sandi Pramana Putra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini tanggal 8 September 2025 adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Kami sampaikan kepada seluruh peserta sidang untuk mendengarkan dengan seksama apa yang akan kami bacakan. Putusan hakim nomor 159/PP/2025 Pengadilan Negeri Palu demi keadilan berdasarkan kewenangan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Palu telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana atas diri nama Sandi Pramana Putra, umur 72 tahun, pekerjaan sekretaris perang, alamat Jalan Kota 1, agama Kristen, bangsa Indonesia, status terdakwa. Yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan, penyekapan dan perampasan kemerdekaan terhadap korban sipil serta tindak pidana penembakan terhadap penyusup Alex dan Mani sehingga mengakibatkan kematian pada tanggal 11 Juli 2025. 1. Dakwaan umum. 1. Dakwaan primer pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. 2. Dakwaan sudah pasal 351 ayat 2 KUHP penganiayaan mengakibatkan luka berat. 3. Dakwaan tambahan pasal 328 KUHP penculikan dan penyekapan, pasal 333 KUHP perampasan kemerdekaan orang. 2. Fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi ahli, barang bukti serta pengakuan terdakwa di kemudian fakta. Terdakwa menyatakan sini selama berbulan-bulan dalam bawah tanah. 3. Ketika Nirmala, Alex dan Mani masuk ke rumah terdakwa untuk mencuri, terdakwa menembak dan membunuh Mani serta melukai Alex dan Nirmala. 4. Terdakwa membunuh Siti Robert secara tidak sengaja saat terjadi pergumulan dengan Nirmala. 5. Terdakwa berusaha menutup semua fakta kejahatan yang terjadi dalam rumahnya. Majelis menilai bahwa pembelaan diri atau non-retrieve pembelian tidak dapat dipakai oleh terdakwa karena sebagian besar tindakan dilakukan bukan untuk membela diri, melainkan 1. Menyimpan tahanan secara ilegal. 2. Melakukan kekerasan berencana. 3. Melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap korban. 3. Pertimbangan hukum. Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. 1. Terdakwa melakukan perbuatan yang sangat kejam dan tidak manusiawi. 2. Terdakwa merampas kemerdekaan korban dalam jangka panjang. 3. Terdakwa mencoba menetapkan keadilan sendiri. 4. Perbuatan terdakwa menimbulkan korban jiwa. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan veteran perang dengan keterbatasan fisik atau tunanetra. 2. Terdakwa mengalami trauma mendalam akibat kematian anaknya. 3. Terdakwa mengakui sebagian perbuatannya. Majelis menyimpulkan bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh atas tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berat yang melibatkan manusia. Pembunuhan terhadap
Keterangan ini bukan sepenuhnya dapat digunakan sebagai pembelaan diri karena terdakwa menggunakan kekuatan berlebihan. Saya akan membacakan amar putusan harap dipidanakan secara seksama saudara terdakwa dan saudara jaksa penuntut. Amar putusan mengadili menyatakan terdakwa Sandi Pramana Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyekapan dan pelepasan kemerdekaan secara melawan hukum pasal 38 KUHP, penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian pasal 351 ayat 2 KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun penjara, menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan yang selanjutnya menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Penutup, demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Senin 8 September 2025. Hakim Ketua Ahmad Hekal Saputra SHMH, Hakim Anggota 1 Indah Anggreni SHMH, Hakim Anggota 2 Kader Otnil Saputra SHMH, dan Panitra Keren Indira SH. Baik, saudara terdakwa mengerti dengan putusan yang kami bacakan. Terhadap putusan tersebut berdasarkan pasal 196 ayat 3 KUHP, saudara berhak untuk menerima, menolak, atau berpikir-pikir terlebih dahulu. Bagaimana saudara terdakwa? Silakan. Saya bantu. Baik. Baik, terima kasih saudara. Untuk saudara terdakwa, bagaimana? Apakah saudara menerima? Baik, oleh karena saudara terdakwa menerima putusan tersebut, maka sidang pengadilan negeri Palu yang memeriksa bagi perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 159-2025 Pengadilan Negeri Palu atas nama terdakwa Sandi Pramana Putra menyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan 20 sidangan ini dimohon. Demikianlah penampilan sidang dari kami kelompok 4 kelas C BT 3 mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan pidana. Saya selaku panitera pengganti mengucapkan sekian dan terima kasih.